Guru kula nu urusan ilmu semi hakikat. Mon gitu. Sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar itu masuk betul ning gone pemikiran para santrinya. Kasus Ki Ageng Pengging siapa masuk betul karena masuk akal. Cara mereka apa? Betapa tidak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ku lillah. Lah kemudian sekarang sampean tak tanya misalnya ini latihan ilmu hakikat. Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau ingsun artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wama mati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang ada. Dan semuanya itu lillahi rabbil alamin. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Mulane kados Bilal ditakoki, ya Bilal, ketika murid-muridnya nangis bergape mati, ya Bilal dia seneng aja. Kodan nalfal akhibah Muhammad dan wakibah. Gak nak mati malah seneng loh ketemu kekasihku. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing soleh, sing menembus ilmu hakikat. Paham? Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu Syekh Husain Sinten Al-Halal. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa? Syariat. Sebab itu Wali Songo, oke Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal apa? Syariat. Ya kalau bolak-balik, contoh paling gampang wit pisang. Uang nak mangan gedang kulitnya tetap dibuat. Tapi umpama gedang dari awal rasa kulit terus itu jadi gedang. Paham ya? Meskipun kan apa dipangan ya dibuat. Tapi kita tidak bisa bayangkan pisang dari awal tanpa apa? Mbah kekeringan, mbah bosok, mbah rasa itu jadi apa? Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini, makanya penting ngaji wali-wali syariat yang pintar kabeh Sunan Kudus, kabeh Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu dia pun mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Jadi jelas aja omongi ngono ibu ngakak-ngakak deh. Dari pangeran wis pirsa, kan aku klambi pangeran ora tentara ya rasa klambenan. Wong ora ana gunane. Kalau yang paling penting ku nazarullah, kenapa kowe klambenan barang, wong kowe klambenan ora pangeran tetap pirsa. Nyatane di Jenar nak mulang nggih coba klambenan lah intine napa? Dinya ada nabi Sunan Bonang. Nah, aku percaya kabeh nazarullah ora usah napa? Klambenan. Tetapi teori ora usah klambenan yo dienggo tenan, mulane nek pas wiridan aliran sesat ciri utama. Kira klambenan tenan. Baru betul. Lha iki tenan iki cerita, iki pentingnya ngaji ya. Ben sampean ngerti variasi riwayat, kemudian kita orang syariat harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatil wujud. Lah terus kita ini ya, kita ini kan orang syariat. Memang kalau mana orang syariat itu ada kok sampean-sampean siji mesti ra kramat. Modele ora diduwe bingung, rumet. Urip wong syariat lho apa? Dineng bojo wedi, dineng tangga wedi, pengaruhe menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas. Malah kiai-kiai fikih nak ketemu kiai-kiai sing setengah jaga wedi mergo iso nebak atine. Dene meriang lho, ngono. Sing kiai ora tau salat keramat padahal ngambungan wong. Sungguh dino sholat 4 waktu kok ora tahu keramat. Wong ape buah utang tanggane iku keramat apane? Sing kono ngawur-ngawur sontuan pirang meriang oleh wong syariat ngadepi wong hakikat napa? Mulane jogeman dadi wong syariat sing ngene iku bahaya. Aku mboten ngarah. Sampai dadi wong syariat sing ora keramat. Bahaya sekali itu bagi perjalanan agama. Kalau sering ketemu kiai-kiai sing terkenal keramat di Jawa yang hakikat. Ditantang kanca-kanca kula wani, tantang aku tetep rawani kok. Mikir deh. Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat, tetap wonten sima biwuji min asari
Cara pandangnya mesti sama. So, kalau nanti ketemu murid, ya artinya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada sholat, ada apa, hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca dia dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Irak. Dia meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Ya walhasil kalau ketemu pertama ya. Jadi harus tapi zaman Rasul itu terperata arani muka sapa. Gitu biasa mawon. Kalau lah rasa kenal jenengan gitu kenal. Jadi kalau gitu biasa mawon. Lalu pernah ngajar-ajaran nih. Saya legus nih dunia santai ini mau turun tani mati, udah legus kok ribet. Ucapan beliau terus ya. Sampai ada orang hakikat orang tani mati barang. Ya mati, saiki itu. Rasa ngenteni saiki foto-foto wis napa? Mati. Saiki foto-foto wis urip. Wis foto kabeh. Nah, cara ilmu hakikat kan terus sama semua. Napa? Sama semua. Tadi makanya itu tadi. Kalau baleni malaikat, logika hakikat itu begitu ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad, roh ngalami yang kita alami. Nggih. Ketika roh ngalami yang kita alami, dia tersiksa. Nah, ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan. Ini disebut inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat tidak ada gunanya sama sekali total. Hilang di telan tanah. Nah, kalau begitu jasad ini nambung gula-gulan. Gusti bathuk kula tak nggo sujud tangan kula ndi buktine tangan wis ra ono. Bathuk wis ora. Mulai dari Siti Jenar, hanya wali butuh kayak kalian yang punya ajaran budi begitu. Malah rasupan. Mulai Sunan Kalijogo semangat dan mata ini berkau tambah omongannya dulu dindi. Tapi yang nggak disadari Siti Jenar yaitu tadi. Inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersane Tuhan. Kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan, kalau kersane Tuhan roh kita harus di jasad. Dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan. Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari? Sementara wujudnya roh tidak kamu ingkari. Toh wujudnya jasad ya bi iradatillah wa bi masyiatillah. Wujudnya roh ya bi wujudit bi masyiatillah wa irad. Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh Siti Jenar. Wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehendak Allah. Kenapa kamu ingkari? Berarti kamu ingkari kehendak meneng Siti Jenar. Makanya hakikat yang pertama saya itu pasti khayal. Lah Siti Jenar itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu. Sehingga dia tersesat. Sebetulnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu. Artinya perlu khayal jasad kita yang senajan ora ana gunane ini. Tetap piye wae wujudnya karena kehendak Allah. Juga kita harus terima. Apapun kekurangannya, apapun kenaifannya, ironisnya harus kita terima. Ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatil. Begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masyiatil. Meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid. Lebih valid misalnya begini. Kanjeng Nabi itu suatu saat ininya terputus karena perang Uhud. Itu Kanjeng Nabi dia dolanan di sini. Napa cara niku napa jari jemari Nabi putus. Dia dolanan. Jadi Nabi sendiri kadang sering ngajarkan ilmu hakikat. Hal lagi illa usbun ismiyat wa fi sabilillahi ma laqitu. Kowe ora trimo fisik, bentuk fisik jari jemari sing ditetir berdarah. Tapi nak kue fisabilillah ayo wis balik ning gak bisa tembus. Sehingga kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya, sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang. Karena jasad kita ini kan ila sabilillah menuju jalan Tuhan. Sekali dia sudah terluka fisabilillah itu sudah menemukan formatnya. Kalau teori Tino sudah menemukan formasinya. Paham gitu? Orang kok malah ngeluh itu berarti goblok benar ngeluh paham tak? Paham ini apa? Jadi, makanya Nabi ngertikan ya itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhada nanti kembali ke Tuhan ya ketemu formatnya lagi. Itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amma. Dia tidak mati sesuai formasi awal, yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal. Nah itu Nabi kadang ya pakai ilmu hakikat begitu. Makanya kalau bolak-balik matur, kalau nunggu
mulai umur 20 tahun nopo pinten. Kulo asline gak ada penyakit dan ekstrim penyakit saya. Sampai saat ini kulo nak ngobat lo tidak lebih 50%. Karena saya tetap berpikir. Misalnya cara syariat kan berubah, tapi cara hakikat apa betul keberadaan saya di alam ini penting sehingga aku kepengen urip tak bila-bila ini ngantek atusan juta. Jangan-jangan penting mati ikuti bang uripku. Lah nak ngono lha apa tak bila-bila ini ngantek atusan juta. Jadi misalnya kita berobat ya mau ya dari nabi kan berobat ya berobat. Pokoknya kita Islam kan mau geruduk kadang orang paham. Sekali kamu mengamati dengan sisi hakikat, coba sekarang sampean pikir, coba sekarang nggak pakai logika hakikat, pakai logika syariat saja. Saya ini misalnya asetnya 10 juta, misalnya, saya punya aset 10 juta. Tapi misalnya aku rugen awan atau dipengaruh di masa depan soalnya. Kalau kulo kan sawangannya secara teori di masa. Misalnya kulo rugen, artinya kere di duit 10 juta aset. Tujuan saya sembuh kan supaya aku iso sembuh sehat, engkau iso kerja untuk anak. Tapi karena saya sakit nanti operasi tidak 10 juta. Operasi tidak 10 juta. Wong aku DPR mesti iso marisi anak. Apa mana nak 10 juta tak ada berobat malah jelas ra iso marisi. Lah nak ngono penting matiku ya dibanding 10 juta. Karwan itu diwaris langsung. Sementara anak aku mari dibiayai 10 juta, orang mesti mari 10 juta mesti artinya tidak ada jaminan kalau berobat itu secara visi ke depan lebih baik. Soalnya malah ngantek dunia nggak jelas akibat positifnya. Misalnya tetap lumpuh duit teori loh. Bapak artinya apa? Teori hakikat tetap lebih benar bahwa hidup itu tidak ada artinya, semua itu tidak ada artinya. Berobat apa berobat semuanya tidak ada arti. Teori loh gini. Sehingga kalau kita tengah-tengah aja tengah-tengah, kasus kula misalnya loro gitu berubah. Gusti separuh kula nglakoni syariat, tapi sebagai kula ulama fikih iki separuh kula lakoni apa? Jadi kula tetap mboten ngarah obat 100%. Tapi orang arah berubah wong kula tiyang napa? Syariat. Tapi memang faktanya itu begitu. Cara Kanjeng Nabi kadang Kanjeng Nabi berubah. Kadang Kanjeng Nabi wis niki tercincang gede guyonan. Wa laki illa usbu'un utwiyat. Ora apa cerita sing gak melok-melok. Nah, bukti bahwa jasad ini begitu tidak penting. Kayak Sayyid Hamzah. Malah Sayyid Hamzah nganggep wahyu bentone ra karuan. Kalau teori Siti Jenar itu benar, teori Jalaluddin Rumi benar teorinya ya, orang kok ra salate lho, maksudnya pun nganut ra salate. Benar dalam analisis roh. Ketika Sayyid Hamzah dinyatakan mati oleh manusia, oleh hukum manusia dinyatakan mati karena dia sudah tidak bergerak. Dalam teori hakikat kan rohnya Sayyid Hamzah sudah fi khawasili tuyurin khudrin. Rohnya sudah diambil Tuhan, tidak mati. Paham ya? Ketika rohnya Sayyid Hamzah sudah diambil, jasad ini sudah tidak punya rasa. Sekarang secara syariat kasat mata kita tahu, wong jasad tak diinfus, di sayat-sayat dioperasi orang kroso. Apa meneh saiki ruhe wis bisa. Lah ya jasad itu cek gampangnya dioperasi dibius saja terus tidak kerasa. Apalagi rohnya sudah diambil. Nah saiki bayangkan ketika Sayyid Hamzah itu sudah di atas. Niku kira-kira dulu wahsi ra wong bentuk. Lho wong kok baca igabus. Ketika jasad benar-benar tidak penting, kemudian jasadnya Sayyid Hamzah kan dicincang oleh wahsi. Ketika rohnya sudah diambil kan Hamzah tidak merasakan. Berarti Sayyid Hamzah guyu-guyu wahsi. Wahsi cek bentuk nih gabus dicincang. Paham ya? Lho ini tenang. Artinya ketika pandangan manusia iba kepada Sayyid Hamzah karena dicincang, dimutilasi oleh wahsi. Wahsi tidak mengalami Pak Sinten, Sayyid Hamzah tidak mengalami apa-apa karena rohnya sudah bersama Tuhan. Dan iso wae Sayyid Hamzah malah guyu-guyu wahsi. Cek goblok gabus di cincang. Lah nak ngono rak mirip, makanya dalam hal ini itu dalam teori roh itu sebetulnya Siti Jenar tidak sesat dalam teori roh. Tapi jangan katakan itu penemuannya Siti Jenar. Siti Jenar itu terlambat. Sebelum itu ada Husain Al-Khallas, sebelum itu ada Jalaluddin Rumi, sebelum itu juga ada sahabat, ada nabi. Cuma cara aplikasinya Siti Jenar melenceng. Jadi jangan katakan kalau tak kampus-kampus itu pendapat Siti Jenar itu malah goblok meneng. Siti Jenar itu sanut, paham? Maksud apa? Sanut. Nah, teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus. Ketika Yesus misalnya secara lahir dicincang, dimutilasi, diapakan oleh orang Yahudi, sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan, kembali ke Tuhan Bapa, nah cara Kristen.
Nah cara Islam ya balik ini pangeran. Andaikan itu iya, itu ya tidak ada masalah karena hakikatnya dia tidak dicincang, tidak dibunuh. Andaikan iya, tentu menurut Islam yang dibunuh Yudas atau siapa itu yang masuk dialog. Tapi sama sebetulnya teorinya sama. Kalaupun iya tidak ada masalah. Oke kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas. Sekarang yang Zakaria dan ya Zakaria ya itu dicincang betul oleh orang Yahudi, matinya dimutilasi. Tapi dia tidak apa-apa. Karena ketika beliau dicincang rohnya juga